Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azif Khairul Fikri Ramadhani bersama teman saya Muhammad Lutfi, Aisyah Sukmaning Ayu, dan Hanum Imro'atul Farihah. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hak asasi manusia dan demokrasi dalam Islam. Materi pertama adalah kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia yang pertama adalah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Peranan umat Islam dalam mempersiapkan dan meletakkan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, tidak diragukan lagi peran kaum muslimin terutama para ulama. Mereka berkiprah dalam BPUPKI yang dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Lebih jelas lagi ketika badan ini membentuk panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia terdiri dari 9 orang yang semuanya adalah muslim atau para ulama kecuali 1 orang beragama Kristen. Akhirnya terjadi sebuah kompromi antara kedua kelompok sehingga melahirkan sebuah rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Rumusan itu disetujui oleh semua anggota dan kemudian menjadi bagian dari Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat lepas dari keterlibatan 3 pihak atau kepentingan, yaitu kepentingan agama, kepentingan negara, dan kepentingan perempuan. Muhammad Syurai, SHI, dalam tulisannya tanggal 6 November 2010 yang berjudul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa kelahiran Undang-Undang Perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundangkan RUU tentang pokok-pokok perkawinan bagi umat Islam. Namun usaha tersebut menurut Arso Sostroamijojo tidak berhasil. Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia atau ISWI pada tanggal 1972 menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang undang-undang perkawinan. Selanjutnya, organisasi mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan rancangan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973. Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah rancangan undang-undang baru tanggal 31 Juli 1973. Pemerintah menyampaikan rancangan undang-undang tentang perkawinan yang baru kepada DPR yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. Yang ketiga adalah lahirnya peradilan agama. Peradilan Islam di Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah peradilan agama telah ada dan dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Peradilan agama ada dan seiring dengan perkembangan kelompok masyarakat di kala itu, yang kemudian memperoleh bentuk-bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan Islam. Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat, dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya. Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Yang keempat adalah pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menetapkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Meningkatnya fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Yang ketiga adalah meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Guna untuk tercapainya tujuan yang lebih optimal bagi kesejahteraan umum untuk seluruh lapisan masyarakat, maka Undang-Undang tentang pengelolaan zakat mencakup pula tentang pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarot. Hanya saja sistem pengadministrasian keuangannya dilakukan secara terpisah antara zakat dengan infak, sedekah, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM 211710201007. Saya di sini akan menjelaskan fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan satu sama lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika hidupnya. Setiap individu dan kelompok sosial memiliki kepentingan, namun demikian kepentingan itu tidak selalu sama satu sama lain, bahkan mungkin bertentangan. Hal itu mengandung potensi terjadinya benturan dan konflik. Maka hal itu membutuhkan aturan main agar kepentingan individu dapat dicapai secara adil. Maka dibutuhkan penegakan aturan main. Disebut aturan main itu yang kemudian disebut dengan hukum Islam yang dan menjadi pedoman setiap pemeluknya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan fungsi hukum Islam dirumuskan dalam 4 fungsi, yaitu fungsi 1, ibadah. Dalam surat An-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Maka dengan keadilan ini fungsi ibadat tampak paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya. Fungsi 2, amar ma'ruf nahi mungkar atau perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka setiap hukum Islam, bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk manusia yang dapat menjadi teladan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Fungsi 3, zawajir atau penjaraan. Adanya sanksi dalam hukum Islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan ancaman siksaan akhirat. Dimaksudkan agar manusia dapat jerah dan takut melakukan kejahatan. Fungsi 4, takzim wa al-ummah atau organisasi dan rehabilitasi masyarakat. Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehabilitasi dan mengorganisasikan umat menjadi lebih baik. Dalam literatur ilmu hukum, hal ini dikenal dengan istilah fungsi engineering sosial. C. HAM menurut ajaran Islam. Hak asasi manusia terdiri dari 3 kata, yaitu hak yang berarti benar, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asasi berarti bersifat dasar dan pokok tindakan. Dengan demikian, hak asasi berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu, seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan, serta hak-hak lainnya yang sesuai. Manusia berarti orang atau makhluk yang berbudi. Selanjutnya, secara istilah, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini berarti bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihormati, dilindungi, dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun. HAM sering disebut human right juga merupakan suatu istilah statement dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki maupun wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bangsa, maupun agama. Dalam bahasa Arab, HAM adalah al-hukuk al-insaniyah, akar kata hak. Hak memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian. Juga mengandung makna menetapkan sesuatu dan membenarkannya, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Yasin ayat 7 yang berbunyi, لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. bagian yang terbatas seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi, وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. adil sebagai lawan dari batil, seperti dalam Quran Surat Yunus ayat 35 yang berbunyi, قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Jadi unsur yang terpenting dalam kata hak adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Fuqaha memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum syar'i atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang demokrasi dalam Islam. Kata demokrasi, yang bahasa Inggrisnya demokrasi, berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Demokrasi dalam Islam sendiri, tatanan pemerintahan tidak bersumber dari manusia, akan tetapi bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran. Sebenarnya, Islam telah terlebih dahulu melaksanakan demokrasi jauh sebelum adanya demokrasi Yunani. Demokrasi dalam Islam terlebih dahulu muncul jauh sebelum demokrasi dari Yunani tercetus dan dikenal dengan istilah syura. Demokrasi dalam konsep Islam tertentu lebih jelas daripada demokrasi yang berasal dari Yunani tersebut. Ciri-ciri demokrasi dalam Islam, yang pertama, demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama Allah, yakni agama Islam. Yang kedua, rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah. Selanjutnya, contoh demokrasi yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW pada waktu menentukan strategi di Perang Badar Al-Kubra, beliau berpendapat untuk memenangkan pertempuran pasukan harus menguasai tempat tertentu. Tetapi kemudian ada seorang sahabat yaitu Khubab bin Mundir yang menanyakan kepada beliau apakah hal ini pendapat beliau ataukah wahyu dari Allah. Bila wahyu maka tidak akan dibantah, tetapi bila hal ini pendapat Nabi, maka Khubab mengusulkan untuk menempati sebuah wadi atau oase di medan Badar. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa hal ini adalah pendapat beliau pribadi, dan kemudian beliau menarik pendapatnya dan kemudian menerima pendapat Khubab, sebab Khubab adalah orang yang tinggal di daerah tersebut dan merupakan orang yang paling kenal dengan medan pertempuran, seraya mengabaikan pendapat pribadi. Sekian penjelasan dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.